Pernah kepikiran nggak sih kalau ada semacam arsitektur rahasia yang ngatur semuanya, mulai dari siapa yang menang di acara reality show, sampai kenapa sebuah meme bisa viral? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar arsitektur itu hanya dengan dua ide super simple, titik dan garis. Kita akan membedah buku Dots and Lines dari Anthony Bonato buat ngasih kamu kacamata baru untuk melihat dunia. Semuanya itu dimulai dari satu momen pencerahan. Bayangin penulisnya lagi ada di sebuah karnaval, di tengah ribuan orang, dan tiba-tiba dia sadar. Semua interaksi ini, obrolan, senyuman, bahkan sekedar ngelus anjing, semuanya adalah bagian dari sebuah jaring sosial raksasa yang nggak kelihatan. Nah, pengalaman inilah yang jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Jadi, tujuan kita di sini simpel aja, ngasih kamu lensa jaringan, sebuah alat berpikir baru buat melihat struktur tersembunyi yang membentuk dunia kita. Mulai dari politik, keuangan, sampai ya lingkaran pertemanan kamu di media sosial. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Walaupun kedengarannya agak rumit, inti dari teori jaringan itu sebenarnya sederhana banget. Semuanya itu dibangun di atas dua konsep dasar. Yuk, kita lihat satu persatu. Pertama, ada yang namanya node, atau ya gampangnya titik. Ini tuh benda dalam sebuah jaringan. Kamu di media sosial, sebuah perusahaan, atau bahkan karakter di film. Intinya, setiap titik adalah satu entitas yang akan kita hubungkan. Terus ada edges atau tautan, ini adalah garis-garis yang nyambungin titik-titik tadi. Inilah yang menunjukkan adanya interaksi, pertemanan di Instagram, panggilan telepon, atau koneksi apapun yang jadi lem antar para node ini. Nah, kamu mungkin bakal dengar orang pakai istilah jaringan dan graf. Dulu sih ada sedikit perbedaan, tapi buat pembahasan kita kali ini, anggap aja keduanya sama, sebuah sistem yang isinya titik-titik dan garis-garis yang menghubungkan mereka. Gampang kan? Oke, sekarang kita coba pakai alat-alat simple tadi ke sesuatu yang mungkin kita semua tahu. Acara TV realitas Survivor. Di sini nih, matematika bisa ngebongkar siapa yang sebenarnya pegang kendali. Pertanyaannya kan, di tengah semua drama, aliansi, dan pengkhianatan, gimana cara kita tahu secara objektif siapa sih pemain yang paling punya kuasa? Jawabannya ada di pola voting mereka. Buat ngukurnya, kita lihat dua hal. Pertama, in degree. Ini jumlah suara yang masuk ke kamu. Makin tinggi angkanya, artinya kamu makin jadi target. Kedua, out degree. Ini jumlah suara yang kamu kasih ke orang lain. Makin tinggi, makin besar pengaruh kamu di permainan. Jadi, intinya gini, pemain paling cerdas adalah mereka yang bisa memaksimalkan pengaruh, punya out degree tinggi, sambil meminimalkan ancaman buat diri mereka sendiri, alias in degree-nya rendah. Analisis jaringan ini bikin kita bisa lihat dengan jelas siapa yang mainnya paling efektif. Oke, dari Survivor, kita geser ke konsep jaringan lain yang juga terkenal banget. Kamu pasti pernah dengar istilah 6 derajat pemisahan, kan? Nah, ternyata itu lebih dari sekedar istilah. Ini contoh klasik yang seru banget. Gimana caranya nyambungin Albert Einstein ke aktor Kevin Bacon? Ternyata cuma butuh 3 langkah loh. Einstein main film bareng Coleman, Coleman bareng Hopper, dan Hopper bareng Bacon. Ini nunjukin betapa pendeknya jalur yang menghubungkan dua titik yang kelihatannya jauh banget. Dan ini bukan cuma main-main loh. Ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Sebuah penelitian di Facebook nunjukin kalau rata-rata setiap pengguna di Amerika Serikat itu cuma terpisah 3,5 teman dari pengguna lainnya. Dunia kita ini emang kecil dan terhubung banget. Oke, setelah kita pegang konsep dasarnya dan lihat beberapa contoh terkenal, sekarang kita lihat gimana kacamata jaringan ini bisa kita pakai buat ngelihat, ya hampir semuanya. Aturan mainnya tetap sama. Coba deh pikirin soal meme. Kenapa ya ada gambar atau video yang tiba-tiba bisa viral dan nyebar kemana-mana? Jawabannya ada di struktur jaringan sosial tempat meme itu menyebar. Para matematikawan punya cara buat ngukurnya, namanya burning number. Bayangin aja meme itu kayak api. Angka ini ngukur seberapa sedikit percikan yang dibutuhin buat membakar seluruh jaringan secepat mungkin. Semakin rendah angkanya, semakin gampang sesuatu jadi viral. Oke, dari meme, sekarang kita lompat ke sesuatu yang beda banget. Gimana caranya kamu bisa mastiin setiap sudut galeri seni itu diawasi kamera keamanan? Ini masalah geometri, tapi ini juga masalah jaringan. Dan solusinya, wah, elegan banget. Ada yang namanya teorema galeri seni yang membuktikan kalau sebuah galeri punya N dinding, kamu cuma butuh maksimal N dibagi 3 kamera untuk mengawasi semuanya. Aturan simple yang luar biasa kan? Semua ini berkat cara berpikir jaringan. Contoh terakhir, dan ini keren banget.
kita lihat gimana jaringan bisa bantu ngelawan kejahatan. Lebih spesifiknya, skema pencucian uang yang sembunyi di antara jutaan transaksi bank. Caranya tuh cerdas banget, jadi semua transaksi bank itu dimodelkan sebagai jaringan. Terus algoritma akan mencari pola-pola yang aneh. Misalnya uang yang muter-muter balik lagi ke rekening asalnya lewat banyak rekening lain. Dengan cara ini, jutaan data yang mustahil dianalisis bisa disaring jadi beberapa pola yang sangat mencurigakan. Nah, setelah lihat semua contoh tadi, kita sampai ke inti pembahasannya. Paham soal jaringan itu bukan cuma nambah pengetahuan baru, tapi ini soal nambahin satu alat fundamental baru ke cara kamu berpikir. Gini deh bayanginnya. Kita pakai angka untuk menghitung, kita pakai bentuk untuk memahami ruang. Nah, jaringan ini alat fundamental ketiga yang sama pentingnya. Jaringan bantu kita ngerti gimana semua hal saling terhubung, gimana sebuah sistem bekerja, dan di mana letak pengaruh yang sebenarnya. Jadi pelajaran terbesarnya tuh ini. Saat berbagai hal saling terhubung, muncul sesuatu yang baru dan lebih kuat. Kekuatan sebuah jaringan itu bukan cuma ada di titik-titiknya, tapi di pola koneksi di antara mereka. Keseluruhan itu benar-benar lebih besar dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Setelah tahu kalau ada arsitektur tak terlihat dari koneksi di mana-mana, di pertemanan kamu, di kantor, di berita yang kamu baca, kira-kira apa yang bakal kamu lihat dengan cara yang berbeda mulai dari sekarang?